Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Safa Absari dengan NIM 0603521051. Saya Rizka Berliana Putri dengan NIM 0603521049. Saya Nora Rizky Hanifah dengan NIM 0603521078. Perkenalkan, nama saya Adam Fauzan dengan NIM 0603521089. Perkenalkan, nama saya Mauza Fatimah Zahra dengan NIM 0603521087. Di sini kami akan menjelaskan psikologi kognitif. Yuk disimak videonya. Psikologi kognitif dikatakan sebagai perpaduan antara psikologi Gestalt dan psikologi behaviorisme. Perkembangan psikologi kognitif berasal dari perpindahannya Kurt Lewin ke Amerika Serikat karena kejaran Nazi Jerman menjelang Perang Dunia Kedua. Konsep dasar psikologi kognitif. Konsep dasarnya psikologi kognitif adalah berbagai hal seperti sikap, ide, harapan, dan sebagainya. Dengan perkataan lain, psikologi kognitif mempelajari bagaimana arus informasi yang ditangkap oleh indera diproses tentang arti dari kata kognisi. Bismillahirrahmanirrahim, nama saya Nora Rizky Hanifah, saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tentang psikologi kognitif, yaitu George Armitage Miller dan juga Kurt Lewin. Biografi George Armitage Miller. Ia lahir pada 3 Februari tahun 1920 di Charleston, Amerika Serikat. Ia merupakan seorang psikolog yang menyumbangkan pengetahuan yang sangat relevan dengan psikologi dan neuroscience kognitif. Pada tahun 1940, ia menerima gelar yang lebih tinggi dalam sejarah dan pidato. Lalu pada tahun 1941, ia memperoleh gelar master di bidang yang sama. Keduanya adalah bagian dari program University of Alabama. Lalu pada tahun 1946, ia menerima gelar PhD dalam bidang psikologi dari Universitas Harvard. Ia berpartisipasi dalam pendirian Princeton Cognitive Science Laboratory pada tahun 1986. Berkat teori tentang ingatan jangka pendek, Miller diakui sebagai salah satu pendiri ilmu kognitif dan ilmu saran kognitif. Karya-karya George Miller antara lain The Magical Number 7 plus 4 minus 2, Lens and the Structure of Behavior, Psychology, the Science of Mental Life, The Psychology of Communication, The Science of Words, Language and Perception. Studi dalam memori jangka pendek. Miller tertarik mengukur kemampuan pikiran untuk membangun saluran pemrosesan informasi. Lalu dari penelitiannya, dia menyadari bahwa orang dapat dengan handal menghubungkan antara 4 sampai dengan 10 rangsangan berkelanjutan. Ingatan jangka pendek pada manusia tidak terbatas, tetapi memiliki kapasitas umum untuk menyimpan hingga 7 informasi. Demikian juga, kapasitas ini dapat dimodifikasi sesuai dengan bagaimana proses selanjutnya dilakukan, sebagai pengadaan ulang informasi. Hal di atas diakui hingga hari ini sebagai salah satu asumsi dasar pemrosesan informasi. Justru karena mempertahankan bahwa memori manusia hanya dapat secara efisien menangkap total 7 unit pada saat yang sama. Kurang lebih 2 potong informasi tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Absari dengan NIM 0603521051. Di sini saya akan menjelaskan tokoh psikologi kognitif Levi Vygotsky. Levi Vygotsky lahir pada tanggal 17 November 1896 di Orsa, sebuah kota di wilayah barat Kekaisaran Rusia, dan wafat pada 12 Juni 1934 di Moskow, Rusia. Levi Vygotsky adalah seorang filsuf Rusia yang dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak. Teori perkembangan menurut Levi Vygotsky, yang pertama adalah ZPD atau zona proximal development, yang kedua ada scaffolding, yang ketiga ada bahasa dan pikiran. Yang pertama ada zona pengembangan proksimal atau ZPD. ZPD menghubungkan antara pembelajaran dan perkembangan. Zona pengembangan proksimal ini dibagi menjadi 2. Yang pertama actual development level atau perkembangan aktual, yang berarti anak mampu memecahkan masalahnya sendiri. Yang kedua level of potential development, atau anak mampu memecahkan masalahnya dengan bantuan orang tua atau teman. Yang kedua ada scaffolding.
Scaffolding adalah teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pengajaran dengan orang yang lebih ahli, contohnya guru, orang tua, atau teman sebaya. Yang ketiga ada bahasa dan pikiran. Yang pertama ada private speech, percakapan dengan diri sendiri dengan cara diverbalkan, yang berfungsi untuk mengatur diri anak atau self-regulation. Yang kedua ada inner speech, pembicaraan batin, biasanya terbawa sampai kita dewasa. Fungsinya sebagai kontrol pikiran, tindakan dalam berencana, ingatan, dan memori. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tokoh kedua, yaitu Kurt Lewin. Kurt Lewin lahir pada 9 September tahun 1890 dalam keluarga Yahudi di provinsi Posen, Prusia atau yang sekarang Polandia. Lewin semula berkarya di sekolah psikologi perilaku sebelum mengubah arah kepenelitian dan pekerjaannya dengan psikologi sekolah Gesell, bersama dengan rekannya yaitu Max Wertheimer dan juga Wolfgang Kohler. Karya-karya Kurt Lewin antara lain Field Theory and Social Science, Resolving Social Conflicts, Principles of Topological Psychology, A Dynamic Theory of Personality, The Complex Social Scientist, The Conceptual Representation and the Measurement of Psychological Force. Teori belajar kognitif field. Teori ini menitik beratkan kepada kepribadian dan juga psikologi sosial, karena pada hakikatnya masing-masing individu berada di dalam suatu medan kekuatan yang bersifat psikologis yang disebut dengan life space. Life space mencakup perwujudan lingkungan di mana individu bereaksi dalam fungsi kejiwaan yang dimiliki dan objek material yang dihadapi. Tingkah laku merupakan hasil interaksi antara kekuatan, baik yang berasal dari dalam diri individu, seperti tujuan, kebutuhan tekanan kejiwaan, ataupun yang berasal dari luar individu itu, seperti tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Menurut teori belajar kognitif Kurt Lewin, dari dua kekuatan yaitu berasal dari struktur medan kognitif dan yang lainnya berasal dari kebutuhan internal individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Berliana Putri dari kelompok 1. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi kognitif yaitu Edward J. Stulman. Edward J. Stulman adalah seorang psikolog asal Amerika Serikat yang mengemukakan konsep psikologi purposif dalam behaviorisme. Ia lahir pada 14 April 1886 di Massachusetts, Amerika, dan wafat pada 19 November 1959 di Berkeley, California. Kakaknya, Richard J. Stulman, adalah seorang fisikawan, dan ayahnya adalah seorang presiden perusahaan manufaktur. J. Stulman merupakan alumni dari MIT dan Harvard University. Eksperimen Stulman menunjukkan bahwa belajar adalah respons melalui penguatan. Penguatan yang dimaksudkan adalah tanggapan dari sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Stulman mengusulkan teori behavioris yang purposif yang di dalamnya mencakup segi positif dari konsep behavioristik dan kognitif. Di teori behaviorisme purposifnya, Stulman mengatakan bahwa dalam belajar hal yang utama adalah proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan dan bertahap. Tahap pertama yaitu organisme atau manusia itu sendiri. Yang kedua adalah eksplorasi, yaitu tindakan mencari atau melakukan penjelajahan untuk menemukan sesuatu. Setelah itu melalui peristiwa satu dan pengulangan lagi melalui peristiwa kedua dan seterusnya. Menurut Stulman, belajar adalah mengenal tentang situasi. Organisme belajar tentang sesuatu yang ada di sekitarnya. Jika ia berbalik ke kiri, ia akan menemukan sesuatu. Jika ia berbalik ke kanan, ia juga akan menemukan sesuatu yang lain. Teori Stulman mengajarkan bahwa suatu rangsangan tertentu akan menimbulkan respon tertentu pula. Jadi, kita akan melihat suatu rangsangan tersebut sebagai perspektif baru. Hal ini terjadi berangsur-angsur sehingga ia dapat membuat kesimpulan sendiri dari sesuatu yang didapat dari berbagai situasi. Dengan demikian, menurut Stulman, belajar akan sia-sia jika hanya dihafal. Karena belajar tidak hanya fokus dengan praktik, namun dalam proses belajar seseorang perlu mengeksplorasi hal yang dipelajari. Berikut beberapa achievement yang dicapai Edward J. Stulman, diantaranya: pada tahun 1937, ia diangkat menjadi Presiden American Psychology Association. Lalu pada tahun 1940 diangkat menjadi Ketua Masyarakat Lewin untuk studi psikologis masalah-masalah sosial.
Pada tahun 1949 diangkat menjadi Fellow di American Academy of Arts and Science, dan terakhir pada tahun 1957 menerima penghargaan khusus dari APA untuk kontribusinya terhadap sains. Toulmin percaya bahwa semua tingkah laku ditunjukkan pada suatu tujuan. Dalam eksperimennya, tikus berlatih di labirin selama beberapa hari. Kemudian, jalan yang biasa mereka ambil diblokir. Dari percobaan ini, Toulmin menemukan bahwa tikus telah membentuk peta mental dari labirin dan memungkinkan mereka untuk memilih jalur baru yang mengarahkan mereka menuju makanannya. Hal ini juga membuktikan bahwa tingkah laku melibatkan proses kognisi. Oleh karena itu, beberapa orang menyebut Toulmin sebagai bapak psikologi kognitif modern. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Moza Fatimah Zahra. Saya akan menjelaskan tokoh psikologi kognitif yang bernama Jean Piaget. Biografi Jean Piaget. Jean Piaget lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 dan meninggal pada tanggal 16 September 1980. Dia adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikologi perkembangan yang berasal dari Swiss, yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Menurut Ernst von Glaserfeld, Jean Piaget adalah perintis besar dalam teori konstruktivis tentang pengetahuan. Tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama, tahap sensori motor. Dari lahir hingga 2 tahun, anak mengalami dunianya melalui gerak dan inderanya serta mempelajari placement object. Yang kedua, ada tahap pra-operasional. Dari 2 hingga 7 tahun, mulai memiliki kecakapan motorik. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Dari 7 hingga 11 tahun, anak mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian konkret. Yang keempat, tahap operasional formal. Setelah usia 11 tahun, perkembangan penalaran abstrak. Karya-karya penting Jean Piaget. Yang pertama ada Piaget Introduction. Yang kedua adalah psikologi. Yang ketiga ada Lego-Econaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Absari. Di sini saya akan menjelaskan psikologi kognitif David Paul Ausubel. Ausubel lahir pada tanggal 25 Oktober 1918 di Brooklyn, New York. Ausubel meraih gelar MA dan PhD dalam psikologi perkembangan dari Columbia University pada tahun 1950. Selama praktek psikiatri, Ausubel menerbitkan banyak buku dan artikel dalam jurnal psikiatri dan psikologi. Pemikiran Ausubel banyak dipengaruhi oleh ajaran Jean Piaget tentang skema konseptual. Teori belajar David Ausubel. Menurut Ausubel, ada 2 jenis belajar. Yang pertama, belajar bermakna atau meaningful learning adalah proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Yang kedua, belajar menghafal atau rote learning. Belajar menghafal yaitu siswa berusaha menerima dan menguasai bahan yang diberikan oleh guru atau yang dibaca tanpa makna. Inti teori Ausubel yaitu belajar dikatakan menjadi bermakna bila informasi yang dipelajari peserta didik disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik, sehingga peserta didik itu mampu mengaitkan informasi barunya dengan struktur kognitif. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar bermakna. Yang pertama ada struktur kognitif yang ada, yang kedua stabilitas dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu pada waktu tertentu. 4 tipe belajar menurut Ausubel. Yang pertama ada belajar dengan penemuan yang bermakna, kedua belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, ketiga belajar menerima yang bermakna, dan yang keempat belajar menerima yang tidak bermakna. Belajar dengan pengetahuan yang bermakna.
Belajar dengan pengetahuan yang bermakna adalah mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan materi pelajaran yang dipelajari. Bisa juga sebaliknya, siswa terlebih dahulu menemukan pengetahuannya dari apa yang dipelajari, kemudian pengetahuan baru tersebut dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah. Yang kedua, belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, yaitu pelajaran yang dipelajari ditentukan sendiri oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya, kemudian dia hafalkan. Yang ketiga, belajar menerima yang bermakna. Belajar menerima atau disebut ekspositori yang bermakna yaitu materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian pengetahuan itu dikaitkan dengan pengetahuan yang ia miliki. Yang keempat, belajar menerima yang tidak bermakna, yaitu materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian pengetahuan yang baru diperoleh tersebut dihafalkan tanpa mengaitkannya dengan pengetahuan lain yang telah dimiliki. Pembelajaran menurut Ausubel. Yang pertama, Advanced Organizer atau pengaturan awal dalam belajar yang mengarahkan siswa ke materi yang akan mereka pelajari. Yang kedua, elaborasi konsep. Yang ketiga, belajar superordinat. Belajar superordinat adalah proses struktur kognitif yang mengalami pertumbuhan ke arah diferensiasi. Proses ini terjadi semenjak perolehan informasi dan diasosiasikan dengan konsep dalam struktur kognitif tersebut. Proses tersebut akan berlangsung terus-menerus. Yang terakhir, penyesuaian integritas. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran bermakna. Kelebihan teori belajar bermakna Ausubel adalah 1. Informasi yang dipelajari secara bermakna akan lebih lama diingat. Yang kedua, informasi baru yang diterima dapat meningkatkan dan memperkuat konsep yang telah dikuasai sebelumnya. Dan yang ketiga, informasi yang sudah dilupakan dapat meninggalkan bekas, sehingga memudahkan untuk mempelajari materi yang serupa. Kelemahan dari teori belajar bermakna. Yang pertama, guru harus selalu dapat mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar yang bermakna setiap saat. 2. Aktivitas belajar yang melibatkan kegiatan langsung pada siswa tingkat pendidikan lebih tinggi akan banyak menyita waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Berliana Putri. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi kognitif yaitu Ulrich Neisser. Ulrich Neisser adalah seorang psikolog asal Jerman Amerika yang membantu menyalakan revolusi kognitif dalam psikologi. Dia disebut sebagai Bapak Psikologi Kognitif karena telah mempresentasikan teori kognitif pertama pada tahun 1967. Penelitian Neisser berpusat pada persepsi, memori, pembelajaran, dan kecerdasan manusia dan ia menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk mendorong psikologi ke arah yang benar. Sebuah survei empiris yang dilakukan oleh jurnal ilmiah Review of General Psychology mencantumkan Neisser sebagai psikolog ke-32 paling terkemuka di abad ke-20. Ulrich Gustav Neisser lahir pada 8 Desember 1928 di Kiel, Jerman. Dia adalah anak kedua dari Hans dan Charlotte Neisser. Ayahnya Hans berasal dari keluarga Yahudi terkemuka. Dia mengajar ekonomi di Universitas Kiel dan merupakan peneliti terkemuka di Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia. Ibunya, Charlotte, beragama Katolik dan memiliki gelar dalam bidang sosiologi dan aktif terlibat dengan gerakan perempuan Jerman. Neisser masuk Universitas Harvard pada tahun 1946 dengan tujuan untuk mempelajari fisika. Namun pengaruh George Miller membuat ia menjadi sangat tertarik pada dunia psikologi, khususnya psikologi Gestalt. Ia memperoleh gelar sarjana dalam bidang psikologi pada tahun 1950. Setelah lulus dari Harvard, Neisser melamar program master di Swarthmore College. Neisser bekerja dengan asisten Kohler yaitu Hans Wallach. Ia memperoleh gelar masternya dari Swarthmore pada tahun 1952. Pada tahun 1956, Neisser kembali ke Harvard untuk mendaftar program doktor dan menerima gelar doktor dalam psikologi eksperimental. Orang berikutnya yang memiliki pengaruh besar pada Neisser adalah seorang ilmuwan komputer muda di MIT bernama Oliver Selfridge. Pekerjaan Neisser dan Selfridge membuatnya menerima banyak hibah dan membuatnya melakukan penelitian terkait dengan pemikiran manusia.
Neisser menerima posisi sebagai profesor di Cornell University tak lama setelah bukunya dirilis. Neisser melakukan sejumlah eksperimen tentang persepsi manusia dan ingatan manusia. Di Emory University, Neisser melakukan eksperimen Memory Challenger dan mendirikan Emory Cognition Project. Neisser kembali ke Cornell pada tahun 1996 dan tetap di sana sampai pensiun. Neisser tidak pernah menjadi penggemar behaviorisme karena dia percaya bahwa asumsi dasar pendekatan itu tidak benar. Misalnya saat dia menolak gagasan bahwa perilaku manusia yang kompleks dapat sepenuhnya dijelaskan oleh proses pengkondisian. Menurut Neisser, metode behavioris membatasi apa yang dipelajari psikolog tentang sifat manusia. Dalam bukunya tahun 1967 yang berjudul Cognitive Psychology, Neisser menguraikan penelitian terkini tentang perhatian, pemecahan masalah, pengenalan pola, persepsi, dan memori. Dia juga menekankan konsep pemrosesan informasi dan pemrosesan konstruktif. Neisser menciptakan istilah psikologi kognitif dan menyajikan pendekatan baru ini sebagai alternatif dari behaviorisme. Saat ia menyatukan ide-ide dari berbagai peneliti untuk membentuk teori terpadu, Neisser sering disebut sebagai Bapak Psikologi Kognitif. Neisser menulis beberapa buku selama karirnya yang panjang dan terhormat, diantaranya Psikologi Kognitif pada tahun 1967, Kognisi dan Realitas pada 1982, Lampu Kilat Pantom pada 1992. Neisser juga dianugerahi gelar doktor kehormatan dari institusi bergengsi di seluruh dunia. Beberapa prestasi penting lainnya termasuk rekan Guggenheim, teman Sloan, anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional, anggota Akademi Seni dan Ilmu Pengetahuan Amerika, dan anggota Perhimpunan Psikolog Eksperimental. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh psikologi Jerome Bruner. Jerome Bruner adalah seorang psikolog yang dikenal karena kontribusinya yang penting dalam bidang psikologi kognitif dan teori-teori pembelajaran. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk penelitian psikologis, berfokus pada mengemukakan bagaimana pikiran manusia berpikir, serta menjadi profesor terkemuka di universitas-universitas penting di Amerika Serikat. Ayahnya adalah seorang pembuat jam tangan dan meninggal ketika ia baru berusia 12 tahun. Namun sebelum kematiannya, sang ayah menjual bisnisnya untuk meninggalkan keluarganya dalam posisi ekonomi yang baik. Dia juga memastikan untuk membuat dana kuliah untuk dipelajari putranya. Dengan 16 tahun, Brun mengakses Universitas Duke, memuaskan keinginan ayahnya yang telah meninggal. 3 mode pembelajaran Bruner. Yang pertama itu ada enaktif. Enaktif itu didasarkan pada representasi hal-hal melalui reaksi langsung orang tersebut. Ini adalah model yang sering digunakan selama tahun-tahun pertama kehidupan. Yang kedua ada model ikonik. Belajar adalah representasi dari hal-hal dengan menggunakan gambar atau dalam hal ini representasi ini memiliki kemiripan dengan hal yang diwakili, sehingga pilihan gambar tidak adil atau sewenang-wenang. Yang ketiga ada simbolis. Simbolis itu diwakili oleh bahasa, baik lisan maupun tulisan. Dalam metode ini representasi dari sesuatu dilakukan oleh simbol arbitrer. Yang keempat, tidak seperti representasi ikonik. Dalam hal ini bentuknya tidak ada hubungannya dengan hal yang diwakili. Contoh dari ini adalah angka. Angka 4 dapat diwakili secara ikonik oleh 4 bola. Dalam hal berrepresentasi simbolik hanya 4. Menjelang akhir karirnya, pada tahun 1972, Pusat Studi Kognitif tutup. Bruner pindah ke Inggris, di mana ia bekerja di Universitas Oxford. Di sanalah peneliti fokus pada studi perkembangan kognitif. Pada anak usia dini untuk tahun 1980, ia kembali ke Amerika Serikat dan pada tahun 1981, ia mulai mengajar di sekolah baru di New York dan kemudian bergabung dengan fakultas di Universitas New York. Kontribusi peneliti tidak luput dari perhatian. Dia adalah kreditor dari pengakuan penting seperti medali emas Chiba
yang dia terima pada 1974 atau hadiah Balzan untuk karyanya dalam mencari pemahaman dan pikiran manusia. Namun, publikasi miliknya Realitas Mental dan Kemungkinan Dunia 1986, di mana ia menunjukkan fokusnya sendiri pada beberapa topik. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.